Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk satukan hati berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, begitu baiknya Engkau buat setiap kami. Penyertaan dan pemeliharaanmu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kembali kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran-Mu yang kudus. Hamba yang terbatas bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan yang dari Engkau. Biarlah apa yang sudah hamba persiapkan Tuhan yang berbicara lebih lagi lewat perkataan yang boleh disampaikan dengan lebih sederhana sehingga mudah untuk ditangkap atau dicerna oleh setiap jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan untuk jalannya pemberitaan pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Mari Roh Kudus lawat setiap kami yang mendengar, lawat setiap kami yang menyaksikannya juga ya Tuhan lewat online. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terus mengingatkan kami, menegur dan menasihati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita terus terima tuntunan dari Tuhan hari lepas hari, dari minggu ke minggu, terus Tuhan berbicara buat kita semua. Nah, kita langsung saja buka firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 bunyinya seperti ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, nanti Bapak Ibu, kalau intinya ini dibaca dari ayat yang ke-11 sampai ke-21. Tapi yang jadi penekanannya di ayat yang ke-20. Nah, lewat ayat ini kan kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu arti kata utusan Kristus. Sudah disampaikan oleh Bapak Gembala waktu hari Minggu. Jadi pagi hari ini saya sedikit mengulang ya supaya kita terus ingat posisi kita ya, supaya kita terus bisa memahami apa sih sebetulnya yang harus saya lakukan ya sebagai orang percaya. Ternyata kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita ini kemarin sudah dijelaskan adalah duta-duta besarnya kerajaan sorga. Nah, itu yang harus kita terus sadari dan kita ingat. Ya. Jadi di sini dikatakan kemarin arti dari kata utusan-utusan ini kan bahasa aslinya presbueo, ya artinya duta besar atau orang yang bertindak sebagai representatif. Jadi dalam bahasa Latinnya itu sering digunakan oleh orang Romawi itu dengan kata legatus, ya, yang memiliki arti yang memang dia sebagai utusan diplomatik yang dikirim untuk sebuah misi ke sebuah negara. Ya. Jadi peran seorang duta besar di situ dikatakan di warta atau wakil negara di zaman Roma kuno ternyata tidak berbeda jauh dengan makna duta besar di zaman modern saat ini. Ya. Nah, di zaman modern saat ini arti duta besar itu apa? Gitu ya. Duta besar itu sendiri adalah pejabat diplomatik, ya, pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat. Yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Nah, itu adalah duta besar. Nah, kemudian lewat apa yang sudah Bapak Gembala jelaskan, saya dengar kembali, saya sangat setuju. Ya, setuju dan percaya bahwa kita saat ini gerejanya Tuhan lagi mau bawa, Tuhan lagi persiapkan kita untuk sebuah tujuan. Ya, lewat beberapa pesan kan kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, lewat beberapa pesan 3 minggu terakhir ini. Ya, kalau kita tangkap kan Tuhan lagi buka kesempatan kepada kita sebagai orang percaya untuk datang kepadanya, datang mendekat kepadanya. Untuk apa? Supaya kita bisa dapat hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Ya, waktu kita menimbang segala sesuatu, kita datang dulu kepada Tuhan sebelum kita memutuskan.
Tujuannya adalah apa? Supaya tidak salah. Kemudian di minggu berikutnya, Tuhan mau kita sebagai orang percaya, ayo masuk lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Artinya kan masih banyak mungkin orang percaya yang masih belum melakukan hal itu. Dan kemudian minggu terakhir kan kita juga kembali diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Nah ini kan ada satu hal yang memang Tuhan lagi terus ingatkan kita semua. Wow, ini kan sangat luar biasa sekali. Nah, lewat pesan Tuhan minggu ini, kita kan kemarin sudah dengar dan kita juga mungkin bisa baca Bapak Ibu atau mungkin bisa membuka di RWMW aplikasi ya di situ kan dijelaskan karena warta tidak dicetak ya selama beberapa bulan ini. Jadi Bapak Ibu harus melihatnya di handphone atau mungkin di alat media elektronik lainnya seperti itu. Di situ kan dikatakan inti dari pesan Tuhan bagi kita ya, saya bacakan lagi. Tuhan ingin kita menyadari ya, Tuhan ingin kita menyadari fungsi dan keberadaan kita di bumi, yaitu menjadi representasi yang terbaik bagi kerajaan sorga. Kan, menjadi perwakilan yang terbaik. Jadi setiap kalau kita renungkan kembali, yang namanya kita sebagai duta-duta kerajaan sorga, duta besar kerajaan sorga, kita harus menunjukkan representasi, menunjukkan diri sebagai perwakilan dari kerajaan sorga. Jelas itu harus yang terbaik, ya kan? Namanya duta besar, ya dia kan dipilih oleh kepala negara yang mengutusnya dengan tujuan untuk membawa pemikiran sang kepala negara yang mengutusnya ke negara di mana ia ditugaskan. Ya itu sangat betul sekali, itu tepat sekali. Ya karena memang itulah tugas dari seorang duta besar. Ya, saya ingat mungkin ada 2 minggu lalu, istri saya ajak saya untuk dengar ini pembicaraan duta besar di China dengan para kelompok pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Wah, kemudian dia jelaskan beberapa hal bahwa di China itu pengusaha-pengusaha kita bisa seperti mengadakan pameran lah seperti itu di sana, dan minat dari orang-orang China di sana itu sangat besar sekali. Jadi peluang kita itu sangat-sangat luar biasa. Saya dengarkan pembicaraan dari duta besar yang ada di sana. Ya, ternyata memang sangat-sangat luar biasa ya tugas dari seorang duta besar itu. Nah, apalagi sekarang kalau kita paham ini berbicara tentang kerajaan sorga, berarti sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Kristus. Sedangkan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita sudah ditebus, dan tugas kita nggak berhenti cuma sebagai orang yang percaya udah terima keselamatan, tapi ada tugas selanjutnya yang harus kita lakukan ya, sebagai duta besar kerajaan sorga. Nah ini adalah sebuah kehormatan yang harus Bapak Ibu kita tangkap dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita mau tunjukkan hal tersebut bagi banyak orang. Ya, karena hari-hari ini kan dunia itu sudah ada di dalam kegelapan. Firman Tuhan kan katakan, tuaian banyak, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kita harus menjadi orang-orang yang harus datang kepada yang mempunyai tuaian, itu Tuhan Yesus. Kita mau memberi diri, ya Tuhan, saya bersedia untuk menjadi duta besar kerajaan sorga. Nah itu yang harus kita sadari dan kita tangkap. Ya. Jadi, nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini ada 2 hal yang mau saya bagikan, yang harus kita sadari berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya supaya kita sungguh-sungguh bisa memahami bagaimana kita bisa menjadi utusan Tuhan yang benar di bumi ini. Yang pertama yang saya dapatkan adalah menyadari agenda yang dikerjakan harus sejalan dengan tujuan Tuhan. Menyadari bahwa agenda yang kita kerjakan harus sejalan dengan tujuan Tuhan. Oh iya, kalau sekarang misalnya saya diutus sebagai duta besar untuk pergi ke sebuah negara, kalau saya misalnya asik saya bawa agenda sendiri nih, saya punya agenda sendiri, tujuan sendiri,
mungkin nggak lama, saya udah langsung dipanggil lagi pulang, berhenti. Tapi kalau yang saya bawa adalah agendanya adalah agenda dari pemerintah yang mengutus saya bawa untuk kemudian saya kerjakan sebaik-baiknya di sana. Ya, saya akan bertugas di sana mungkin dalam waktu yang cukup lama. Sama dengan hal tentang kerajaan sorga ini. Agenda siapa yang lagi kita bawa? Mari kita cek lagi. Ya. Jangan sampai agendanya justru agenda pribadi. Ya. Kita sudah sering diingatkan tentang hal ini. Kita buka dulu yang menjadi dasarnya di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi penekanan di sini dikatakan, penekanannya di sini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Artinya, agenda yang harus kita bawa itu adalah cuma agendanya Tuhan. Banyak hari-hari ini contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis saja. Misalnya, dapat satu proyek yang cukup besar, kemudian kan suka ajak beberapa teman. Wah, waktu udah berembuk itu ternyata si A bawa agendanya sendiri, si B bawa agendanya sendiri, si C bawa agendanya sendiri, dan ujung-ujungnya ternyata mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, punya agendanya sendiri, tujuan sendiri masing-masing. Kalau udah gitu udah gak bisa nyatu. Ya. Tapi kalau misalnya bersama-sama merendahkan diri, yuk kita sama-sama apa yang bisa kita buat. Ya. Apalagi kan sebagai anak-anak Tuhan misalnya. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Kemarin Saudara Markus sudah jelaskan. Bagaimana kita bisa jadi garam, kita bisa jadi terang untuk menyatakan kerajaan sorga. Itu kan harus benar-benar kita praktekkan, harus benar kita buktikan. Tapi banyak orang yang nggak peduli, apalagi mungkin dengan situasi kondisi hari-hari ini. Ya, orang udah begitu banyak yang tergoncang, jadi dia mau mikirin orang lain. Wah, ntar dulu deh. Ya, gimana? Nanti aku gimana? Nanti untungnya buatku apa? Ya, dan banyak hal lagi. Tapi di situ juga, ya, istri saya cerita waktu minggu lalu dia pergi ke Jakarta ketemu dengan salah satu jenderal yang masih bertugas ya. Kemudian setelah itu dia pergi bersama dengan beberapa rekannya, dan setelah dari situ pergi ke satu tempat, ya, satu tempat di mana ini anak bangsa, sebetulnya potensi di kita ini anak-anak bangsa ini luar biasa, ya. Dimana dia mengolah barang-barang yang mungkin ibaratnya kalau buat kita, itu sih sampah, nggak ada gunanya. Wah, ternyata kalau sudah diolah seperti itu bisa menghasilkan sesuatu, ya. Dan waktu pergi ke sana tanpa disengaja dia cerita sama saya, ketemu sama mantan menteri perhutanan katanya, dan kemudian dia cerita banyak pengalamannya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia mengolah yang namanya buah-buah yang sudah sangat busuk katanya. Itu bisa dijadikan sebagai bahan kertas, bahkan bisa dibuat menjadi kain dan lain sebagainya. Wah, kita aja gak kepikir. Ya. Dan yang lebih luar biasanya, dia katakan begini, saya punya komitmen. Karena saya dulunya pernah hidup susah. Saya punya komitmen kalau saya berhasil, saya mau menjadi berkat buat orang-orang yang miskin, para petani-petani yang mungkin sedang dalam kondisi yang memang miskin seperti itu. Dan ternyata betul, waktu dia mungkin sudah diangkat, dia pernah diangkat sebagai menteri, kemudian hal-hal yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Dia bilang begini, kadang-kadang untuk memberi gaji mereka aja, saya juga nggak tahu kenapa bisa ada, tapi buat kebutuhan saya sendiri waktu saya butuh, nggak ada. Dari situ saya merenungkan, ya, orang yang nggak kenal Tuhan aja tahu yang namanya kebaikan seperti itu, ya.
mungkin dengan apa yang dia terima lewat ajaran-ajaran ya agamanya. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Saya bukan menganggap bahwa nggak ada orang percaya seperti itu. Saya percaya pasti ada, dan bahkan harus lebih banyak. Ya, harus lebih banyak dari orang seperti ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, harus merepresentasikan yang namanya kerajaan sorga. Karena apa? Karena Allah kita Allah yang punya segalanya. Ya, seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu adalah kepunyaan Dia. Bapak kita Bapak yang sangat kaya. Ya, berarti kita anak-anaknya pun harus menyatakan hal tersebut, ya, sehingga orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Ya. Saya belajar dari satu tokoh yang namanya Rasul Paulus. Memang dia sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Kita bisa lihat dari awal sejak dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah langsung punya satu agenda buat Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-18, apa yang dikatakan di situ? Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-18. Itu ya, Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, "Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah." Di sini kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan dua bahasa ya. Kalau saya ini pegangnya New King James Version, itu tulisannya merah, artinya Tuhan lagi berkata ya kepada Paulus, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Ini kan satu tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Kita lompat ke ayat yang ke-21-nya. Di situ, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau. Ya, ini kan luar biasa. Aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Rasul Paulus dia terima tugas. Ya, tugas dari kerajaan sorga. Tugas yang datang dari Tuhan sendiri. Dia dengar sendiri, ya. Dan itu yang harus disampaikan. Dan bahkan kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal yang ke-9, itu kan udah disampaikan, ya. Tuhan sudah sampaikan kepada anaknya, sampaikan bahwa dia akan menjadi alatku, dia akan dipakai ya untuk bersaksi tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, ini Tuhan ingatkan lagi tentang tugas ini. Dan itulah yang Rasul Paulus bawa kemana-mana. Dia tidak bawa agendanya sendiri. Dia bawa agendanya kerajaan surga. Jadi motivasinya terlurus, sejalan dengan kehendak Tuhan. Wah, dari situ saya belajar, ya, kadang-kadang tanpa disadari mungkin, ya, saya pun kadang-kadang mungkin punya agenda sendiri, nggak melakukan agendanya Tuhan. Ya. Atau mungkin kita semua di sini kita bisa belajar sesuatu. Ya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Artinya yang dia bawa bisa dipertanggungjawabkan nggak di hadapan Tuhan? Bisa dipertanggungjawabkan, karena dia berkata begini, sebagaimana, jadi dikatakan, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Wow, di sini saya benar-benar ya diingatkan lagi, ini yang harus kita lakukan sebagai duta besar kerajaan sorga. Kita harus representasikan yang namanya kerajaan sorga. Kalau ada agenda pribadi itu harus disingkirkan, buang. Tapi hanya kerajaan sorga. Dan Rasul Paulus banyak sekali menulis. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11,
di situ dari ayat ke-7 sampai 32, itu judul perikopnya itu udah jelas, Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Jadi jelas agendanya itu udah sangat-sangat jelas sekali. Agendanya sejalan dengan tujuan Tuhan. Ini yang harus kita belajar sama-sama, ya. Nah, karenanya Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 bagaimana dia juga bersyukur. Ya, dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, bagaimana jemaat-jemaat pelihara di hidup dia. Ya. Akhirnya di sini dia melihat, ya itulah pemeliharaan Tuhan, ya, yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena fokus dia cuma satu, kerajaan sorga, bukan kepentingan kerajaannya sendiri. Ya. Itu yang pertama. Makanya mari kita sadari, ya, kita menyadari agenda yang dikerjakan haruslah sejalan dengan tentunya agenda Tuhan atau tujuan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua yang saya pelajari lagi, yang saya dapatkan adalah menyadari kerajaan siapa yang seharusnya kita promosikan. Kerajaan siapa yang harus kita promosikan? Kita mudah berkata, oh pasti kerajaan sorga dong yang harus saya promosikan. Nah, kita cek lagi, ya, kita periksa lagi selama ini kita iring Tuhan dan kemudian Tuhan kasih pesan ini, artinya kan bahwa mungkin ada saat-saat di mana kita nggak lagi merepresentasikan tentang kerajaan sorga, tapi mungkin lagi mempresentasikan kerajaan dirinya sendiri. Ini harus kita pahami betul-betul. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, yang menjadi inti dari pesan Tuhan ini, ya, ayatnya, dasar ayatnya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita sudah belajar ya, kemarin tentang apa itu arti utusan-utusan Kristus. Nah, di sini penekannya adalah kalimat berikutnya, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kan namanya, kalau seorang duta besar itu kan pasti dia diutus ke sebuah negara oleh kepala negara atau misalnya presiden, ya, di Indonesia oleh presiden. Maka tugas yang harus dia lakukan salah satunya adalah mempromosikan mungkin tentang pariwisata yang ada di negerinya, mempromosikan mungkin hasil-hasil produksi yang dihasilkan di negerinya, ya, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk misalnya kerjasama, ya, dengan negara di mana dia ditempatkan, dan akhirnya kan menghasilkan ya devisa, keuntungan buat negerinya, keuntungan mungkin buat orang-orang yang berusaha di sini dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita kalau berbicara tentang hal kerajaan sorga, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang harus kita bawa. Ya. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat perbuatan kita yang nyata, yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Lewat apa lagi? Ya, lewat kesaksian-kesaksian, ya, apa yang kita alami. Sampai kenapa kita bisa diselamatkan di dalam Tuhan. Dan kita menjadi pengikut Kristus. Itu hal-hal yang mudah, kita nggak perlu harus berkhotbah panjang lebar seperti itu, tapi dengan hal-hal yang mudah, dan kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Nah, ini saya belajar dari tokoh di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal dengan kisah ini, ya, tentang 4 anak muda, ya, 3 diantaranya adalah pernah mengalami untuk masuk ke dalam dapur perapian, ya. Udah nggak asing lagi kan ceritanya Sadrak, Mesakh, Abednego, ya. Kita tahu bagaimana, ya, kisah ini. Awalnya Raja Nebukadnezar, dia bikin patung, ya, untuk kemudian dia keluarkan perintah bahwa setiap orang yang ada di negeri harus menyembah yang namanya patung yang sudah dia buat, ya. Dan kalau enggak menyembah, maka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Ya, singkat cerita, Sadrak, Mesakh, Abednego, ya, yang ya boleh dikatakan di dalam pemerintahan, ya, masuk di dalam pemerintahan itu bukanlah sebuah kebetulan. Saya percaya mereka dipilih, mereka ditunjuk karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, termasuk Daniel. Ya. Tapi apa yang mereka putuskan? Mereka kan katakan di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18.
Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Saya merenungkan, wow, ini 3 anak muda ini berani banget, ya. Bicara di depan seorang raja, dia bilang apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku. Ya. Wah, kalau udah dengar begitu namanya raja pasti geram, pasti marah. Ya. Karena apa perkataan selanjutnya? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini sebuah prinsip yang mewakili representasi kerajaan surga. Mereka tetap pegang. Mereka percaya hanya kepada Tuhan. Dahsyat sekali, ya. Anak-anak yang masih muda, tapi mereka sudah punya prinsip yang benar. Dan prinsip itu yang mereka pegang. Mereka tidak terbuai oleh mungkin hal-hal yang mungkin nanti akan ditawarkan. Wah, nanti gimana ya kalau gitu? Ya udahlah, kita ikut aja, nyembah aja. Biarinlah, yang penting kita selamat, ya. Jangan cari susah. Kita kan di sini sebagai minoritas, yang mau dianggap apalah kita. Nggak ada yang seperti itu. Prinsip mereka adalah berpegang kepada kebenaran. Itu bagi saya itu sungguh-sungguh mereka sedang mewakili, ya, atau merepresentasikan tentang siapa Allah mereka supaya boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di Babel sana. Dan ternyata kan buktinya benar-benar ada di depan mata mereka. Mereka melihat sendiri. Raja melihat sendiri bagaimana mereka diselamatkan dari yang namanya dapur perapian. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ya. Ini kan waktu mereka lagi mempromosikan, ya, mereka lagi mempromosikan yang namanya tentang kerajaan surga supaya dilihat oleh banyak orang. Mungkin para pejabat, mungkin oleh orang-orang yang ada di Babel, termasuk raja. Ternyata balasan Tuhan, mereka justru yang dipromosikan. Ini yang sangat-sangat luar biasa, bukan? Ya, bagaimana kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dahsyat. Pengangkatan, promosi, Tuhan langsung gantikan. Mereka diangkat sebagai pejabat-pejabat. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan tugasnya dulu. Yang harus saya promosikan adalah tentang Tuhan saya, bukan tentang patung ini, patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saya nggak akan nyembah, mau dipaksa bagaimanapun nggak akan, saya nggak takut. Wow, ini kan sebuah hal yang memang kita belajar sesuatu dari sini, dari kisah ini. Hari-hari ini prinsip apa yang lagi kita pegang? Apakah mungkin prinsip-prinsip dunia kah? Prinsip-prinsip tentang diri sendiri kah? Atau benar-benar kita lagi berpegang kepada hal-hal yang selama ini kita terima lewat kebenaran firman Tuhan? Raja Nebukadnezar waktu udah menyaksikan hal tersebut, akhirnya dia juga kan mengalami. Dia sempat meninggikan dirinya, tapi kemudian dia direndahkan. Sampai akhirnya kemudian Daniel, dia dalam sebuah mimpi, ya, Raja Nebukadnezar bercerita apa arti mimpi itu. Kemudian Daniel menceritakan bahwa raja akan begini, sampai akhirnya nanti di satu saat waktu raja bertobat, raja akan diangkat kembali, akan memimpin kembali. Itu dialami oleh seorang Nebukadnezar. Artinya bahwa 4 orang ini mereka lagi merepresentasikan
tentang siapa Allah mereka, tentang apa itu kerajaan sorga. Dan itu membawa orang-orang datang kepada Tuhan untuk boleh melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang mari Bapak Ibu hari-hari ini, kalau kita mungkin berpikir, aduh takut saya nggak berani nanti gimana. Kita harus ingat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, Lukas 9 ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini kan berarti kalau kita benar-benar sayang sama nanti nggak mau aku pengennya pokoknya cari selamat aja. Ya, aku nggak berani memberitakan tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya kita akan kehilangan nyawa kita sendiri. Tapi waktu kita berani menegakkan siapa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, yang lagi kita mau promosikan, maka penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu menyertai. Rasul Paulus juga menulis kok hal yang sama, ya. Bagaimana kurang lebihnya, ya. Bagaimana dia merasakan pernah dianiaya, pernah ditindas, tapi waktu dia dianiaya, dia merasa nggak pernah ditinggalkan sendirian kok. Dia merasa bahwa waktu dia mungkin dihempaskan, tapi dia nggak binasa. Ya, dia tulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ya, mari kita buka sebentar. Di situ dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau Rasul Paulus bisa melalui tahapan demi tahapan, dia harus mengalami mungkin resiko yang sangat tidak enak waktu dia merepresentasikan tentang siapa Allahnya, tentang kerajaan surga. Dia tahu bahwa itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi itu berasal dari Allah, dia katakan seperti itu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu kan kalau kita lihat bandingkan dengan peristiwa Sadrak Meshach Abednego, kan mungkin pada saat itu mereka pun seperti itu. Aduh, tiba-tiba aku ditindas nih, aku harus begini, harus keluar peraturan begini, peraturan begitu. Daniel pun mengalami hal yang sama. Ditindas, tapi mereka nggak pernah terjepit tuh. Waktu mereka mungkin habis akal, tapi mereka nggak putus asa. Mereka nggak jadi tawar hati. Tapi mereka tetap punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, itu kan terjadi di dalam kehidupan Sadrak Meshach Abednego. Masuk dapur perapian, siapa yang tahan kalau masuk ke dalam dapur perapian, mungkin udah mati terpanggang seperti itu ya, karena suhu panasnya luar biasa. Tapi mereka nggak binasa tuh. Bahkan Raja Nebukadnezar lihat sendiri, ada orang yang keempat nih, siapa ya yang melindungi. Waktu mereka keluar nggak ada satupun mungkin dari pakaian mereka yang hangus terusak. Ya. Itu kan hal yang luar biasa. Nah, karenanya mereka pegang prinsip itu. Mereka nggak menyayangkan nyawa mereka, tapi yang mereka pegang adalah ini loh, kerajaan surga yang harus aku terus promosikan supaya orang tahu. Ini loh, Allah yang aku sembah, supaya mereka tahu siapa Allahku ini. Dan itu yang kita bisa lihat. Nah, karenanya ini luar biasa sekali Bapak Ibu, ketika kita terima pesan ini, ayo mari kita tangkap, kita sadari, kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita ini adalah duta-duta besar kerajaan sorga. Jadi, yuk mari kita sama-sama menyadari selain apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga kemarin oleh Saudara Marbu. Yuk kita tangkap, kita sama-sama lakukan ini. Di saat kondisi seperti ini, adalah satu hal kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, untuk bisa kenal Tuhan, sehingga jiwa mereka diselamatkan. Karena biarlah firman pagi hari ini sungguh boleh terus meneguhkan Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satukan kembali hati kita untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah diberitakan
apa yang hamba terima, apa yang hamba dapat, yang bisa hamba sampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lebih lagi buat setiap kami. Kami mau menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami menangkap setiap apa yang menjadi agendamu Tuhan, melakukan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Kami hanya mau belajar mempromosikan tentang kerajaan-Mu, tentang kebesaran-Mu, tentang perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Itulah yang harus terus kami beritakan hingga banyak orang datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini juga untuk bangsa kami, Indonesia. Kami percaya Indonesia senantiasa ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini sedang dialami di bangsa ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan negeri ini, Engkau akan pulihkan bangsa ini, Engkau akan pulihkan ekonomi di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh para pemimpin di dalam mengatasi berbagai persoalan masalah yang terjadi di bangsa ini. Demikian juga Tuhan, untuk seluruh pengusaha-pengusaha, biarlah boleh mengalami kebangkitan revival ketika mereka sungguh-sungguh sadar bahwa mereka harus bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan akan terjadi di bangsa ini ya Bapa. Segala bentuk virus apapun yang mungkin hari ini terjadi, kami percaya ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk gembala kami, Pak Isa dan juga Budi Kai Bapa, kekuatan dari Engkau senantiasa terus menopang mereka, berkati keluarganya, anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, apa yang terus dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan yang buat berhasil, untuk terus mempersiapkan umat-Mu sebagai umat yang layak di hadapan Engkau, menangkap apa yang menjadi visi dan tujuan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, umat-Mu gereja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, juga berkati untuk seluruh para pelayan, pengerja yang ada di gereja ini, seluruh jemaat. Tuhan juga sertai mereka. Perlindungan dari Engkau, pemeliharaan dari Engkau yang selalu mencukupkan mereka. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikannya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.